Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan adalah untuk pemakaian pribadi, for personal use only. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kiranya Engkau memberkati kami, untuk kami ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati dan telinga ya Tuhan seorang murid, dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman video tentang seorang yang membagikan ayat firman Tuhan yang begitu keras tentang mengasihi sesama. Tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan seseorang tatkala mengutip ayat, adalah tidak memperhatikan konteksnya yang berbicara tentang dosa yang seharusnya lebih dulu diselesaikan sebelum teks firman Tuhan yang keras itu disampaikan. Tentu firman Tuhan bukan untuk kalangan terbatas, tetapi untuk semua. Nah, firman Tuhan bukan untuk kalangan terbatas karena teks firman Tuhan bukan hanya untuk diri orang lain, tapi untuk diri kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tema kita bicara soal for personal use only atau hanya untuk pemakaian pribadi, ingin mengarahkan kepada kita untuk melihat firman Tuhan itu pertama-tama untuk diri kita, sekalipun itu tidak terbatas bagi orang lain. Kita perlu mengetahui bahwa firman Tuhan bagi kita semua, karena kita adalah orang yang berdosa, yang perlu selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Alkitab untuk pemakaian pribadi artinya bukan untuk bangga-banggaan. Bukan supaya dianggap jago, dianggap tahu. Bukan mengejar sukses pribadi, mengejar materi, mengejar identitas, dan mendapatkan pujian, apalagi dianggap rohani. Tahu firman dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak dapat meninggalkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita, khususnya untuk kita pribadi. Dan itu yang pertama-tama. Karena, pertama alasannya, karena kita menghadapi kondisi manusia akhir zaman. Dan nabi-nabi atau guru-guru palsu yang juga menggunakan firman Tuhan. Kedua, tujuan firman Tuhan agar kita dapat memberi teladan yang sesungguhnya dan dapat bertumbuh dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengapa kita perlu membaca, menyelidiki, dan menjalani petunjuk dari firman Tuhan? Pertama, karena kita sedang menghadapi kondisi manusia akhir zaman. Kita temukan hal ini saat membaca kata penghubung tetapi di ayat bacaan kita dari 2 Timotius 3 ayat 10 yang berbunyi, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mengkontraskan kondisi manusia di akhir zaman dengan dirinya di ayat-ayat sebelumnya. Keadaan manusia akhir zaman tentunya yang dimaksudkan sudah terlihat sejak itu. Sehingga Paulus ingin mempersiapkan Timotius sebelum segala sesuatunya memburuk sampai hari ini. Menurut Anda, bagaimana kondisi zaman ini? Bukankah seharusnya lebih buruk dari tulisan Paulus ini? Paulus menuliskan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hal yang menarik dari kondisi manusia akhir zaman itu disebutkan, secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ayat 5.
Mereka yang melaksanakan praktek agama tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehariannya. Ketika kita membaca tentang kondisi manusia akhir zaman, maka kita seharusnya memperhatikan satu persatu apa yang disampaikan firman Tuhan itu dan memeranginya. Memerangi mungkin kondisi akhir zaman atau manusia akhir zaman itu ada pada diri kita. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan jangan dilewatkan begitu saja. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Dan yang pertama-tama mengorek hati kita lebih dahulu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kita saat kita terjatuh di aspal atau pasir dan terluka. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengorek luka kita lebih dahulu sambil membasuhnya dengan air hangat yang steril sebelum membubuhi dengan obat luka dan menutupnya dengan plester atau perban. Jika Anda dan saya merasa firman Tuhan itu sakit buat hati Anda, maka itu tanda awal Anda dan saya sedang diobati. Luka Anda dan saya awalnya mungkin bisa terlihat menganga, semakin membesar, tetapi Anda dan saya akan sembuh. John Stott mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Church of England, artikel ke-26. Di gereja yang kelihatan kejahatan selalu bercampur dengan kebaikan. Dan terkadang kejahatan memiliki otoritas utama dalam pelayanan sabda dan sakramen. Lebih lanjut ia mengatakan, ya di dalam gereja, di dalam masyarakat yang kelihatan dari orang-orang yang mengaku percaya, ada orang-orang dengan karakter dan perilaku yang tidak bermoral, yang keagamaannya tampak murni, namun pikiran yang korup dan keyakinannya palsu. Mereka lebih mencintai diri sendiri, uang, dan kesenangan daripada mencintai Tuhan dan sesama. Mereka mempertahankan bentuk agama, tetapi menyangkal kekuatannya. Mereka menentang kebenaran dan berusaha untuk memenangkan yang lemah dari kesalahan mereka yang merusak. Secara moral, agama, dan intelektual, mereka sesat. Ini adalah penggambaran yang sangat tepat dari apa yang disebut masyarakat permisif. Yang dengan ramah mentoleransi setiap penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar kebenaran dan kebenaran Kristen. Dan yang etosnya atau etikanya telah merayap masuk ke dalam gereja. Kondisi manusia akhir zaman bukanlah kondisi yang jauh dari kita, bahkan dari gereja kita. Kita perlu memulainya dari dalam diri, keluarga, gereja, dan lingkungan, juga pekerjaan kita sendiri. Jangan mengalihkan kondisi kerohanian kita terpisah dengan keadaan diri kita dan manusia akhir zaman yang ada. Kita yang membawa terang ke dalam, atau kita hanya memberikan terang keluar tetapi tidak ke dalam. Kita memiliki terang dari dalam keluar, atau sesungguhnya kita tidak memiliki terang atau melihat diri kita sebagai terang di dalam tetapi tidak di luar. Yang kedua, bukan saja karena meresponi karena kita berada di tengah kondisi manusia di akhir zaman. Yang kedua adalah karena kita sedang menghadapi nabi-nabi palsu. Perhatikan di ayat 6-9 yang berbunyi, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenali kebenaran. Kesesatan yang paling hebat saat ini adalah membawa orang percaya bergantung pada pendeta, pastor, hamba Tuhan, imam. Seperti rohaniawan ini sangat kuat, sakti, mandraguna, dan punya karunia dari Tuhan. Tapi di balik kekuatan dirinya, telah menciptakan kondisi yang membutuhkan dirinya dan agar orang bergantung padanya.
pagi ini saya menerima foto seorang rohaniawan menggunakan pakaian toganya, ya, pakaian pendetanya, lalu menuliskan, jangan mengandalkan diri sendiri. Saya pikir kita tidak perlu mengungkapkan jangan mengandalkan diri sendiri dengan pakaian toga, dengan jubah kependetaan kita. Mereka yang lemah mungkin karena sakit, gagal dalam pernikahan, mengalami kerugian. Mereka yang rumah atau tokonya diganggu hantu misalnya. Mereka yang perlu kesembuhan dan seterusnya. Itu dilayani, tapi dosa mereka tidak ditegur dan dibawa ke dalam pertobatan. Saat mengunjungi seorang janda tua, 2 orang hamba Tuhan menerima telepon dari salah satu janda tua itu di radio Kristen untuk membantu mendoakan rumahnya agar laku terjual. Lalu keduanya menyebutkan bagian yang ibu itu perlu berikan. Jadi didatangi rumahnya, lalu dikatakan, ibu kalau ibu rumah ini terjual, ibu harus memberikan persembahan kepada gereja, bla 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 gitu. Berikan sebagai persembahan gereja katanya. Kemudian beberapa hari kemudian, belum ada seminggu mungkin, mereka datang lagi, menagih janji agar memberi kepada gereja. Padahal rumah itu belum terjual. Daripada membuat ibu yang sudah tua ini bergantung pada Tuhan atau mungkin bertobat untuk hal-hal yang mungkin dia masih miliki, dia pegang, dan juga mungkin murah hati, kedua hamba Tuhan itu malah mengajarkannya untuk memberi uang untuk pelayanan gereja. Tidak ada rasa sensitif sekali. Di YouTube kita melihat juga seperti itu. Malah membangun sekolahan. Malah membangun sesuatu yang begitu besar. Lupa. Ditekan jemaatnya, tetapi lupa bahwa sebetulnya sekarang lagi pandemi. Tentu jemaat perlu murah hati, tetapi tidak perlu untuk kepentingan diri, untuk menonjolkan diri sendiri, untuk menonjolkan gereja yang begitu besar, sehingga hamba Tuhan mengajak atau melakukan hal yang seperti itu. Selain para nabi-nabi atau guru palsu itu mencari yang lemah dan bukan menobatkannya, mereka membiarkan firman Tuhan berbicara sendiri kepada orang yang dilayaninya. Di situ yang harus dilakukan. Bukan bergantung kepada pembicaranya. Disinilah kebenaran berlaku bagi jemaat. Seringkali yang terjadi, yang disampaikan, menobatkan orang lain, tetapi bukan untuk dirinya. Mereka pikir menjadi hamba Tuhan, pastor, pendeta, itu jarang dapat ujian. Dan hidup dalam iman yang membuat mereka hidup enak dan kaya atau sukses. Ayat 8-10 menyebutkan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi hidup kita perlu membaca dan menyelidiki dan menjalani petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Karena ada hubungan yang kuat antara keadaan orang akhir zaman dengan nabi-nabi palsu di dalam gereja. Dari keadaan moral yang lemah di tengah peribadatan yang kuat. Dan pikiran atau hati yang tidak dapat membaca hal-hal yang disembunyikan di balik pengajaran yang kuat. Paulus menggunakan kalimat akal mereka bobrok. Hal itu sebenarnya melawan kebenaran tentang motif yang ingin mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Itu sebabnya disebutkan juga iman mereka tidak tahan uji. Karena mereka yang duduk sebagai nabi-nabi atau guru-guru palsu ini biasanya menghindar dari tanggung jawab. Mereka membuat pengecualiannya sendiri dengan kebijakannya karena tidak mau bertanggung jawab penuh.
relasi-relasi yang dibuatnya seolah-olah mengedepankan kerjasama, kesatuan dan kebaikan, namun sesungguhnya tidak mau berkorban untuk meniadakan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian, bukan saja bicara soal alasan, tapi tujuan dari membaca, menyelidiki, dan menjalani petunjuk Tuhan. Yang pertama, agar kita dapat memberi teladan yang sesungguhnya di ayat 10-13. Hari-hari terakhir tentang orang-orang di dunia ini mudah sekali menyalahkan orang Kristen lainnya. Jadi ini di sisi yang lain, bahkan hamba Tuhan lainnya. Tapi kalau ditanya tentang teladan dan pertumbuhan kita, dari mana dan mau kemana, maka nggak bisa bicara apa-apa. Tidak ada yang berani mengatakan seperti Paulus katakan di ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Siapa yang bisa bicara seperti itu? Seorang guru akan begitu intens dengan muridnya. Sehingga Paulus menggunakan kata imbuhan atau akhiran ku untuk menunjukkan pengalamannya bersama Tuhan telah mengarahkannya sedemikian rupa sehingga ia dapat memberi teladan mengarahkan Timotius. Paulus mengambil sepenuhnya tanggung jawab atas Timotius ketika Timotius mengikutinya. Paulus menunjukkan bagaimana firman Tuhan itu dipraktekkan sehingga ia bertanggung jawab penuh dengan ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Hal ini kontras sekali dengan kondisi manusia akhir zaman dan nabi-nabi atau guru-guru palsu. Kalau Yesus menjadikan 12 murid pengikutnya, Paulus menjadi satu murid yang menggantikan Yudas yang sudah berkhianat. Namun kita melihat Paulus menjadikan satu murid, 12 dibanding 1. Paulus menjadikan satu murid, yaitu Timotius, untuk mengikutinya seperti ia mengikuti Yesus. Apa kesamaan antara murid Yesus, Paulus, dan Timotius? Paulus menuliskan kepada Timotius, demikian, inilah kesamaannya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Perkataan Paulus itu menegaskan kekontrasan kembali dengan kondisi manusia di akhir zaman dan kelakuan para nabi ataupun guru palsu. Karena kita akan melihat sejauh mana mereka yang mengaku percaya pada Yesus beribadah dan mengajarkan firman Tuhan itu bertanggung jawab untuk ajarannya, untuk cara hidupnya, untuk pendiriannya, untuk imannya, untuk kesabarannya, untuk kasihnya, untuk ketekunannya. Penganiayaan dan penderitaan adalah batu ujiannya. Resiko terbesar akan selalu dihindari, sekalipun itu tanda seorang guru atau murid sesungguhnya. Kalau Yesus menggunakan manajemen resiko, maka tidak ada pengorbanan di kayu salib oleh Yesus. Dan tidak ada pemberitakan Injil yang keluar dari daerah orang-orang Yahudi yang terutama dilakukan oleh Paulus. Tentu Paulus bukan sedang menanggungnya sendiri, melainkan ia menanggungnya bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Hal yang sama berlaku antara Timotius dengan Paulus. Karena itu surat dari kepada Timotius ini dituliskan oleh Paulus untuk menguatkannya. Kalau kita tidak bisa seperti Yesus, sekalipun kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia, maka setidaknya kita menjadi seperti Paulus.
Kalau kita tidak menjadi seperti Paulus, maka setidaknya kita menjadi Timotius. Kalau kita melihat keseluruhannya, maka sama saja sebenarnya. Semua melewati jalan yang sama, jalan salib. Catatan penting dari teks ini yang menekankan kekuatan Paulus, bukan dari dirinya sendiri. Namun saat Paulus mengatakan frasa kasihku, di situ juga kita bisa lihat. Menggunakan kata agape, kasih Allah. Kasih yang tidak mungkin berasal dari manusia, namun dari Allah. Kasih yang tidak diturunkan standarnya untuk memusatkan pada diri sendiri. Kasih yang rela berkorban. Di sini kita melihat output yang tidak berbeda dengan input. Kasih dari Tuhan ada dalam diri Paulus, dan itu pun juga yang akan keluar, kasih Tuhan. Keteladanan kita harus muncul seperti garam yang sungguh asin dan memberikan rasa. Rasa yang memberitahu orang lain bahwa Anda dan saya adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Kita harus memperhatikan hal ini. Hal lainnya adalah apa tujuan dari membaca, menyelidiki, dan menjalani petunjuk Tuhan. Kalau tadi kita bicara soal alasan, sekarang tujuan. Yaitu agar kita dapat bertumbuh dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini hal yang kedua. Paulus menjelaskan kepada kita bagaimana firman Tuhan merupakan bagian hidup kita untuk bertumbuh dalam iman. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tulisan Paulus ini menekankan bahwa dampak firman Tuhan terhadap Timotius itu besar. Karena dari kecil ia sudah mengenal kitab suci. Pertanyaan penting saat ini untuk kita adalah, sejak kapan kita mengenal kitab suci? Kalau kita membandingkan diri kita dengan Timotius, maka kita tidak bisa punya alasan bahwa saya mengenal kitab suci sejak kecil karena saya ke sekolah minggu, karena saya lahir dari keluarga Kristen, karena saya masuk sekolah teologi, karena saya punya mentor dan buku-buku yang bagus, buku-buku teologi yang bagus, bahkan buku filsafat yang bagus. Timotius berpegang pada kebenaran yang telah dia terima dan yakini sebelum ia diminta mengingat orang yang telah mengajarkan kepadanya. Paulus tidak menciptakan kultus untuk Timotius mengikuti golongan Apolos, golongan Paulus, ataupun golongan Kefas. Hal yang sama seharusnya terjadi dengan jemaat saat ini. Gereja manapun. Timotius tidak sepenuhnya juga dibesarkan oleh keluarga Kristen. Ayahnya seorang Yunani. Dia dibesarkan dalam iman oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Kemungkinan ayahnya bukan orang percaya. Jadi tidak ada klaim soal saya sudah Kristen dari kecil. Dia tidak ke sekolah teologi, mengandalkan buku-buku teologi atau filsafat, namun mentornya, yaitu Paulus, memuridkannya. Kalau Paulus orang yang mengenal firman Tuhan, maka kita bisa bayangkan bagaimana muridnya mengenal firman Tuhan pula. Itu sebabnya Paulus menyatakan firman Tuhan yang dikenal oleh Timotius itu memberi hikmat dan menuntunnya. Firman Tuhan sudah menjadi pelita dan terang bagi jalan Timotius yang masih muda itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Paulus menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, itu berarti itu bisa terjadi karena tulisan yang diilhamkan ini adalah tulisan yang dihembuskan oleh Allah. Itu artinya diilhamkan. Doa bukan nafas orang percaya, tapi firman adalah nafas bagi kita untuk hidup. Hidup rohani. Kebutuhan utama adalah udara. Dan saat Yesus dicobai di padang gurun, dia bukan dicobai di tengah keinginannya, tapi di tengah kebutuhannya, makanan. Kalau tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari, sekalipun awalnya terseok-seok, maka kita bukan saja tidak bisa menjadi seperti Yesus, namun juga kita tidak bisa jadi seperti Paulus, bahkan Timotius. Kita lebih mementingkan memberi bekal pengetahuan, pendidikan dan pengalaman kita sendiri daripada firman Tuhan. Dan itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita kalah sama lagu Sidul yang berdendang, aduh sialan, Sidul anak ke sekolahan, kerjanya sembayang, mengaji. Paulus tidak saja mengatakan soal bagaimana itu bisa terjadi, namun juga tujuannya, yaitu agar manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius bukan kepunyaan ibunya, neneknya. Paulus saat belajar dan menyelidiki firman Tuhan, tapi kepunyaan Allah bukan milik Paulus. Objektivitas yang berasal dari firman Tuhan memberi hikmat padanya sekalipun ia masih muda. Memberi hikmat pada Timotius. Alkitab menerangi seseorang bukan karena umurnya, tapi karena ia memegang teguh firman dan dia menjadi manusia kepunyaan Allah. Tapi apa itu mungkin? Paulus mengatakan tulisan yang dihembuskan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua itu memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Artinya kita tidak dapat mengkategorikan bahwa kita sudah melakukan perbuatan baik tanpa firman Tuhan. Belakangan ini kita sering temui atau di sosial media saya melihat itu semakin banyak orang tertarik. Ya. Manusia sering memulai dari apa yang harus dilakukan sebagai orang yang baik, orang yang mengasihi. Di salah satu media sosial yang paling digandrungi untuk usia 30 tahun ke atas sedang gembar-gembor memiliki tema Love Don't Judge. Dan mungkin kita semua bisa setuju dan mengkaitkannya dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan love don't judge. Tapi tunggu dulu, kita tidak memperhatikan atau kita tidak melihat alasan itu ada di 1 Korintus pasal 13. Tidak ada di situ. Kita tidak menemui itu. Setelah melihat video pendek 4 kali bahkan 5 kali, tadi malam saya masih melihatnya. Ternyata love don't judge itu mempromosikan tentang hubungan transgender. Bukan saja tidak ada tulisan kasih love don't judge di 1 Korintus, tapi juga setelah memperhatikan 4 video tersebut, kita melihat bahwa pembuatnya memang sedang ingin supaya hal ini diterima sebagai jati diri manusia seutuhnya. Dengan berbagai alasan tanpa membahas identitas manusia sesungguhnya. Narasi dibuat memojokkan banyak orang dan keluarga yang sama sekali tidak berbicara atau tidak diajak berbicara tentang sisi pandang mereka. Alur dibuatnya hanya satu sisi. Padahal sebuah news harusnya cover both group. Sebuah news harusnya mengcover dua sisi, bukan hanya satu sisi. Dunia akan menampilkan sesuatu yang baik atau pekerjaan yang baik. Tapi sebagai orang Kristen, apakah kita telah membiarkan firman Tuhan memberi manfaat bagi kita pribadi setiap hari
untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Baru kita keluar. Pertanyaannya adalah kapan kita memulainya? Dari sekarang. Ya, dari sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan, ajarlah kami. Untuk kami sungguh-sungguh melihat pentingnya Tuhan firman Tuhan itu bagi kami. Ketika kami melihatnya itu Tuhan untuk digunakan pertama-tama untuk kami pribadi. Mampukan kami Tuhan menghadapi kondisi manusia akhir zaman. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Agar kami sungguh ya Tuhan memberikan teladan yang baik karena firman Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan boleh bergantung padamu melalui firman Tuhan dan melakukan pekerjaan baik itu. Karena Tuhan lebih dulu berbicara firman-Mu bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.